Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 271. Penyalahgunaan kekuasaan pribadi. Saya, Liao Xiangsheng tertegun sejenak. Karena dia tidak tahu sama sekali. Langsung memukul laporan inspeksi kualitas wajar tanpa pengecualian. Apakah Anda tahu apa produk tersebut? Anda mengatakan itu wajar tanpa pengecualian. Apakah Anda menyalahgunakan hak-hak pribadi Anda? Aku berkata kepadamu, Yunting Group juga mengirim produk ke pabrik militer untuk pemeriksaan kualitas. Hal ini memenuhi syarat. Ini adalah letnan militer yang Shen Ming dari Departemen Inspeksi Kualitas Pabrik. Dia secara pribadi membawa laporan inspeksi kualitas. Ketika Wen Yanliang selesai berbicara, engah, Liao Xiangsheng berlutut. Guru, tolong maafkan saya. Saya terpesona oleh keinginan dan keserakahan saya untuk sementara waktu. Saya salah. Saya benar-benar salah. Tuan, tolong beri saya kesempatan. Liao Xiangsheng berlutut di tanah, membenturkan kepalanya. Wen Yanliang tampak tidak simpatik. Saya tidak memiliki magang seperti Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada departemen terkait. Suara itu jatuh, dan mobil departemen terkait telah tiba. Liao Xiangsheng dibawa pergi untuk diperiksa. Pada saat ini, Bai Qingfeng dan Yu Xingjian benar-benar tercengang. Tidak pernah menyangka bahwa grup Yunting akan membiarkan Wen Yanliang maju. Saya pribadi memeriksa produk dari Yunting Group, kata Wen Yanliang. Pada suatu sore, laporan pemeriksaan kualitas keluar. Memenuhi syarat. Dapat diproduksi di pasar. Setelah Ye Junlin mengembalikan sertifikat yang memenuhi syarat, grup Yunting bersorak. Pertama kali, produk ini diproduksi dalam jumlah besar. Fang Ziqing telah mengatur saluran penjualan dan pedagang. Pekerjaan publisitas harus dilakukan di tempat. Itu harus dalam skala terbesar. Tolong tim publisitas terbaik dan juru bicara yang paling cocok. Qilin menyampaikan arti Fang Ziqing kepada bos besar. Setelah masalah produk diselesaikan, Ye Junlin sangat lega. Dia berlari ke perusahaan Huating Liziran untuk melihat situasinya. Liziran telah melalui semua formalitas untuk pendirian perusahaan baru. Langkah selanjutnya adalah menemukan gedung perkantoran yang sesuai dengan skala dan mendirikan perusahaan baru. Apakah gedung kantor sudah ditemukan? Ye Junlin bertanya. Sudah selesai. Ada di Qianke Plaza. Aku akan menandatangani kontrak sebentar lagi. Aku sudah membayar 20 juta di muka. Liziran tersenyum. Oke, aku hanya punya waktu. Ayo pergi bersamamu. Ye Jun mendekat. Oke, tidak masalah. Pukul 3 sore. Ye Junlin mengendarai troli senilai puluhan ribu dolar dengan buah prem ke Qianke Square. Kamu tidak bisa melakukan mobil ini. Kamu harus mengubah satu. Setidaknya itu adalah bos besar. Ye Junlin tersenyum. Tidak apa-apa. Kendarai saja dengan nyaman dan nyaman. Liziran mengatakan itu tidak masalah. Istri saya akan berbicara tentang Anda. Status Anda berbeda sekarang. Orang-orang yang Anda hubungi setiap hari bernilai ratusan juta. Jika orang-orang ini memiliki niat untuk bekerja sama dengan Anda, mereka akan melihat mobilnya. Senilai puluhan ribu dolar. Sebuah rasa aman. Anda lebih seperti seseorang yang melarikan diri dengan sejumlah uang. Setelah mendengarkan, Liziran merasa bahwa inilah kebenarannya. Oke, kalau begitu saya luangkan waktu untuk membeli mobil yang bagus. Aku akan memberimu. Liziran sangat tersentuh, tetapi tidak mengambil hati kata-kata Ye Junlin. Menurutnya, Ye Junlin tidak punya uang sama sekali. Jadi apa yang bisa saya beli mobil? Keduanya segera datang ke Qianke Square. Ketika saya menunggu lift untuk naik ke atas, saya melihat Li Wenhai dan Li Songqi berjalan keluar. Mengapa kamu di sini? Liziran menyadari bahwa itu tidak baik. Apakah itu kebetulan? Apakah kamu datang untuk menyewa gedung kantor juga? Maaf, kamu tidak punya kesempatan. Liziran, gedung kantor yang kamu cari, disewa olehku. Li Songqi mengguncang kontrak sewa di tangannya. Bersambung. Bab 272. Kontrak sewa. Ternyata gerak-gerik Liziran selalu diketahui keluarga Li. Li Tianhao dan yang lainnya sama sekali tidak setuju bahwa Liziran meninggalkan keluarga Li. Mengetahui bahwa Liziran akan datang untuk menyewa gedung perkantoran, dia menyewanya terlebih dahulu. Liziran tercengang ketika melihat kontrak di tangan Li Songqi. Dia buru-buru naik lift dengan Ye Junlin. Datang ke kantor penanggung jawab Qianke Plaza. Oh, Nona Li ada di sini. Zului, yang bertanggung jawab untuk menegosiasikan kontrak, berkata dengan antusias. Liziran tersenyum dan berkata, Tuan Zhu, saya di sini untuk menandatangani kontrak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, seluruh gedung B disewakan selama 5 tahun.
dengan total 30 juta yuan. Zuluyi tampak terkejut. Nona Li, bukankah keluarga Li baru saja menandatangani kontrak? Mereka mengatakan bahwa mereka telah berdiskusi dengan Anda, dan mereka baru saja membayar 10 juta sisanya. Li Ziran dan Ye Junlin saling memandang, dan langsung memikirkan Li Wenhai dan putranya barusan. Tuan Li Wenhai baru saja menandatangani kontrak atas nama keluarga Li. Zuluyi tersenyum dan menyerahkan kontrak itu kepada Li Ziran. Setelah membaca kontrak, wajah Li Ziran berubah drastis. Keluarga Li benar-benar berbahaya. Kontrak sewa 5 tahun ditandatangani atas namanya, tetapi tujuannya adalah untuk menggunakan grup Li sebagai gedung perkantoran. Ini berarti bahwa Li Ziran membayar uang, dan kemudian gedung kantor digunakan oleh perusahaan Li. Berbahaya. Sangat berbahaya. Karena kontrak dinegosiasikan olehnya secara pribadi, atas namanya. Dia telah memajukan uang sebesar 20 juta di muka. Jadi keluarga Li mengambil gedung kantor hanya dengan 10 juta. Li Ziran hampir menangis. Bagaimana bisa pengganggu seperti itu? Li Wenyuan dan Zhao Yalan sangat marah ketika mereka mengetahuinya. Tidak mungkin. Kecuali memutuskan hubungan dengan Li Tianhao. Dia tidak memperlakukanku sebagai anak sama sekali. Dia selalu menyukai yang tertua, kedua dan keempat, dan dia tidak pernah membantuku. Li Wenyuan sangat marah. Hari kedua, grup Li pindah dari perusahaan lama ke gedung kantor baru di Qianke Plaza. Li Tianhao dan yang lainnya semuanya merah. Saya pindah ke perusahaan baru dengan 10 juta, dan kesepakatan ini sangat murah. Li Ziran hanya bisa menonton adegan ini. Ziran, kamu telah memberikan kontribusi kepada keluarga lagi. Paman kedua merasa bersyukur untukmu. Li Wenhai tersenyum. Li Tianhao juga tersenyum dan berkata, Ziran melakukan pekerjaan dengan baik. Kakek sangat senang. Saya akan memuji Anda di pertemuan tahunan. Li Songkui tersenyum dan berkata, Saudari Ziran mendengar bahwa Anda juga pindah ke gedung kantor baru. Suatu kebetulan. Qianke Plaza tidak memiliki tempat. Li Zi sangat marah sehingga dia mengepalkan tangannya dengan erat. Keluarga Li tidak hanya menipunya, tetapi juga datang untuk mempermalukannya. Li Wenfei tersenyum, Ziran, gedung kantor perusahaan Huating Anda sangat bagus. Anda tidak perlu mengubahnya. Selain itu, Anda mungkin tidak dapat pindah setelah menandatangani kontrak. Hahaha. Li Tianhao tertawa. Li Ziran tidak mengerti mengapa. Ini adalah ancaman. Keluarga Li bertekad untuk mencegahnya mendirikan perusahaan baru. Bahkan jika dia menemukan gedung perkantoran yang bagus nanti, perusahaan pasti tidak akan bisa pindah. Untuk sementara, Li Ziran ingin menangis karena keluhan. Saya peduli dengan kasih sayang keluarga, tetapi mereka tidak menganggap Anda serius sama sekali. Sekarang tidak mungkin untuk mendirikan perusahaan baru. Kecuali Anda benar-benar merobek kulit Anda dengan keluarga Li. Ye Junlin, yang berdiri di sebelah Li Ziran, tersenyum dan berkata, Istriku, serahkan semuanya padaku. Kembalilah dan bersiaplah. Kamu dapat pindah ke perusahaan baru besok pagi. Hah, benarkah? Li Ziran menatapnya tidak percaya. Dengarkan aku benar. Setelah Ye Junlin pergi dari sini, dia menemukan Chen Jingxuan. Bersambung. Bab 273. Tata krama. Bantu aku mencari tahu apakah ada bangunan komersial kosong di pusat kota yang bisa dijual. Ye Junlin bertanya. Hah? Apa yang akan kamu lakukan? Chen Jingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Ziran ingin mendirikan perusahaan baru, saya harus mencari gedung perkantoran. Ye Jun mendekat. Setelah mendengar ini, Chen Jingxuan merasa iri untuk sementara waktu. Bagaimana jika pahlawan wanita itu adalah dia? Oke, biarkan aku bertanya padamu. Chen Jingxuan pertama-tama mengaktifkan kontaknya, dan kemudian menghubungi bos Oriental Real Estate. Akhirnya, beberapa jam kemudian, ada jawaban. Ini adalah pelanggan lama Chen Jingxuan. Dia adalah pemilik Yinhai Square di sekitar Center Suzhou Hangzhou, dan kebetulan ada gedung kosong, yang sangat cocok untuk gedung perkantoran. Chen Jingxuan membawa Ye Junlin ke Yinhai Square. Bos Dou Yumin telah lama menunggu. Rambut Dou Yumin telah lama menjadi Mediterania. Matanya hitam dan kulitnya pucat. Sekilas, itu terlalu memanjakan. Orang tua ini tidak tenang sama sekali. Matanya menyipit. Dia terus menatap Chen Jingxuan. Chen Jingxuan mengenakan pakaian profesional. Kakinya yang indah terbungkus kaos kaki hitam tipis. Dan dia menginjak sepatu hak tinggi, yang sangat menggoda. Dou Yumin tidak bisa menahannya pada pandangan pertama. Tapi dia menekan api dan membawa Ye Junlin dan keduanya mengunjungi gedung itu. Ye Junlin segera menyukai. Memang jauh lebih baik daripada Qianke Plaza. Terutama keunggulan geografis.
Harganya pasti mahal juga. Hampir 80 juta dalam 5 tahun. Harganya bisa dinegosiasikan. Datanglah ke kantorku dan membicarakannya. Dou Yumin menggosok tangannya dan tidak sabar. Dia telah lama mendambakan Chen Jingxuan. Saya telah menyebutkan terlalu banyak pemikiran sebelumnya bahwa saya ingin menggunakan membeli rumah untuk memaksa Chen Jingxuan menyerah. Itu hanya ditolak oleh Chen Jingxuan. Dou Yumin bersumpah untuk tidur sampai Chen Jingxuan hari ini. Setelah sampai di kantor, Dou Yumin tersenyum dan berkata, kamu juga tahu bahwa Yinhai Square adalah area paling emas di Suzhou dan Hangzhou. Kedua setelah pusat Suzhou dan Hangzhou. 200 juta dalam 5 tahun. Setelah mengatakan nomor ini, kulit Ye Junlin dan Chen Jingxuan berubah. Mereka tahu harga pasar. 50 juta dimulai. 80 juta meninggal. Orang tua ini benar-benar dijual seharga 200 juta. Jelas Anda ingin membantai orang, bukan? Bos Do, apakah ini tidak masuk akal? Ye Junlin tersenyum. Dia kaya. Tetapi jika Anda dibantai, itu tidak akan pernah berhasil. Lot ini dengan harga ini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan harga ini, jangan temukan lot ini. Sikap Dou Yumin tegas. Lalu tawar-menawar. 200 juta benar-benar memalukan. Ye Jun mendekat. Ya, Bos Dou bisa menawar, kan? Chen Jingxuan juga berkata. Dou Yumin dengan rakus melirik Chen Jingxuan dan tersenyum. Tidak apa-apa untuk menawar. Tapi siapa itu? Dou Yumin memandang Ye Junlin dan berkata, jika dia melakukannya, dia tidak akan menyerahkan uang. Jika itu Nona Chen, akan ada banyak diskon. Kita bisa membicarakannya perlahan. Chen Jingxuan melirik Ye Junlin. Setelah mendapat izin, dia mengangguk, oke, Bos Dou, aku akan berbicara denganmu. Dou Yumin tersenyum. Ketika saya berbicara tentang bisnis, saya tidak suka orang lain hadir. Pria ini mengundang Anda keluar. King's Landing. Kamu keluar dulu. Aku yang akan mengurusnya. Kata Chen Jingxuan. Setelah Ye Junlin keluar, Dou Yumin mengunci pintu dari dalam. Wajah Chen Jingxuan berubah. Apa maksudmu, Bos Dou? Dou Yumin tersenyum dan berkata, Mas Chen tidak akan terpengaruh ketika dia berbicara tentang bisnis seperti ini. Bos Dou, bicarakan ekspektasimu tentang harga terendah, kan? Dou Yumin tersenyum menyipitkan mata. Itu tergantung pada sikap Nona Chen. Bersambung. Bab 274. Sikap menentukan harga. Chen Jingxuan tampak terkejut. Sikapku. Ya, sikapmu menentukan harga. Dou Yumin terkekeh dan berkata, Nona Chen, saya baru saja mengatakannya secara langsung. Selama Anda tinggal bersama saya sepanjang malam, saya akan langsung menurunkan harganya menjadi 80 juta. Apa? Wajah Chen Jingxuan berubah. Dia segera mengerti bahwa Dou Yumin sengaja menaikkan harganya. Dia sendiri tahu itu sampai 80 juta. Diperkirakan peningkatan menjadi 200 juta adalah untuk memaksa diri sendiri. Dou Yumin berdiri dan berjalan menuju Chen Jingxuan selangkah demi selangkah. Pikirkan, Nona Chen, malam Anda bernilai 120 juta. Ini sangat murah, kan? Anda pasti wanita paling mahal di dunia. Dou Yumin, kamu melakukannya dengan sengaja. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Chen Jingxuan berkata dengan dingin. Ya, saya sengaja. Jika Anda tidak setuju, saya berjanji teman-teman Anda tidak ingin menyewa gedung perkantoran di Suzhou dan Hangzhou. Dengan koneksi dan prestise saya, satu kalimat. Anda memikirkannya. Dou Yumin tersenyum. Dia tidak tahan lagi. Chen Jingxuan tercengang. Dia percaya bahwa kemampuan Dou Yumin bisa melakukan ini. Jika dia tidak menemukan gedung kantor untuk Ye Junlin, dia akan sedih. Dia menganggap urusan Ye Junlin lebih serius daripada dirinya sendiri. Dengan upaya ini, Dou Yumin telah bergegas. Ayo, tinggalkan aku saja. Aku berjanji tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dou Yumin tersenyum kecut. Apakah Chen Jingxuan mau atau tidak hari ini, dia akan tertidur untuk Chen Jingxuan. Di luar dia telah mengatur seseorang untuk berurusan dengan Ye Junlin. Tidak ada yang akan mengganggu. Ledakan. Ledakan. Tepat pada saat itu, pintu keamanan dibanting terbuka dengan keras, dan kemudian terbanting keras ke tanah. Dou Yumin dan Chen Jingxuan di kantor tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Junlin menendang pintu keamanan. Apakah dia masih manusia? Ye Junlin merokok, datang ke Dou Yumin selangkah demi selangkah. Beberapa penjaga keamanan berbaring di tanah di belakangnya. Ledakan. Tendang Dou Yumin dengan satu tendangan. Dia membanting keras ke meja, muntah darah di mulutnya. Kamu berani memukulku. Aku janji kamu akan berakhir buruk. Aku berjanji kamu tidak akan bisa menyewa gedung perkantoran di Suzhou dan Hangzhou.
Teriak Dou Yumin. Ye Junlin sedang merokok dan duduk di kursi kulitnya. Dia mencibir dan berkata, saya berencana untuk berdiskusi dengan Anda sebagai orang biasa. Saya tidak berharap Anda menjadi seperti ini. Yah, sekarang saya memiliki pertarungan. Seluruh Silver Sea Plaza adalah milik saya. Dou Yumin mencibir dan berkata, lupakan saja. Meskipun Chen Jingxuan tahu kekuatan Ye Junlin. Tapi membeli seluruh Silver Sea Plaza agak berlebihan, bukan? Ye Junlin memanggil Xiao Guopu, kepala keluarga Xiao. Halo, Xiao tua. Ini Ye Junlin. 10 menit. Beli seluruh Yinhai Square. Xiao Guopu tercengang sejenak. Dan kemudian dia berkata, di mana Tuan Ye perlu membelinya? Keluarga Xiaoku memegang di belakang Silver Sea Plaza. Silver Sea Plaza awalnya milikmu. Oke, datang dan selesaikan formalitas. Ye Jun mendekat. Saya membeli seluruh Yinhai Plaza dalam 10 menit. Tahukah Anda? Saya hanya memiliki hak untuk mengoperasikan Yinhai Plaza. Tetapi pemegang saham pengendali mutlak adalah keluarga Xiao yang kaya. Dou Yumin masih berteriak-teriak. 5 menit kemudian, Xiao Guopu dan rombongannya buru-buru tiba. Ketika Dou Yumin melihat orang-orang ini, dia langsung menyapanya dengan senyuman. Tuan Xiao tua, mengapa Anda ada di sini, Tuan Xiao? Embusan angin itu meniup Anda ke sini. Keluarga Xiao adalah orang tua makanan dan pakaian Dou Yumin. Sebuah kata dapat menentukan hidup dan matinya. Bersambung. Bab 275. Mengalahkan. Jadi melihat Xiao Guopu dan beberapa orang, Dou Yumin hampir memanggil orang tuanya. Ledakan. Tiba-tiba Xiao Ruoyu membanting wajahnya dengan pukulan, menyebabkan darah Dou Yumin memercik. Ledakan. Xiao Ruofeng dan yang lainnya memukuli Dou Yumin dengan keras. Chen Jingxuan tercengang. Xiao Guopu mengabaikannya dan menyerahkan kontrak kepada Ye Junlin. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye, mulai sekarang, lapangan Yinhai adalah milikmu. Dou Yumin terkejut ketika mendengar ini. Apa identitas pria ini? Biarkan keluarga Xiao yang kaya menjadi seperti ini. Butuh waktu kurang dari 10 menit untuk memberikan Silver Sea Square kepadanya. Xiao Ruofeng berkata, Tuan Ye, saya berjanji, Dou Yumin akan menjadi kehidupan memungut sampah di masa depan. Dou Yumin diusir dari sini. Itu saja sekarang. Ye Junlin mengambil kontrak dan pergi. Mata indah Chen Jingxuan penuh dengan pemujaan. Saya lebih mengagumi pria ini. Setelah kembali, Ye Junlin menemani Li Ziran ke Hotel Tianhe. Ternyata keluarga Li pindah ke perusahaan baru dan secara khusus mengadakan jamuan makan, dan juga mengundang Li Zi untuk mewarnainya. Ziran, paman keduaku ingin mengatakan beberapa kata lagi tentangmu. Berkembang dengan baik dan berjuang untuk keluarga Li bersama. Apa yang harus kamu lakukan secara mandiri? Kata Li Wenhai. Ya. Kecuali jika kamu tidak mengenali keluarga Li lagi dan ingin mengkhianati leluhurmu. Li Wenfei berkata tanpa ampun. Li Ziranfen mengepalkan tinjunya dengan erat. Bukankah aku telah berkontribusi pada keluarga Li? Tapi apa yang kamu lakukan padaku? Pada saat ini, Li Tianhao mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, hari ini kita harus berterima kasih kepada seseorang secara khusus. Itu Ziran. Dia membayar alamat kantor baru grup Li. Semua orang bersorak. Li Ziran dan hati orang tuanya sakit. Li Mengyue berkata kepada Li Ziran, Ziran, saudara perempuan saya bertanya kepada Anda, bagaimana kita harus berkembang selanjutnya? Dengarkan saran saudara perempuan saya. Berikan uang investasi dan proyek kepada kakek untuk menanganinya. Dan Anda, sebagai tangan kanan, memastikan bahwa pembangunan sangat baik. Jika kakek optimis tentang masa depan, Anda akan menjadi tuan dari keluarga Li. Li Songkui mengangguk, ya, Ziran. Kamu ingin mandiri sekarang. Itu terlalu sulit. Tidak ada yang akan menyetujuinya. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu hanya akan menjadi gaun pengantin. Arti dari Li Mengyue dan Li Songkui sangat sederhana. Jika Li Ziran ingin mandiri lagi, akhirnya akan sama seperti hari ini. Gedung kantor baru akan dirampok oleh mereka. Akhirnya, Li Ziran pergi dengan gusar. Ye Junlin segera mengikuti. Di pinggir jalan, Li Ziran menangis. Kakek selalu lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi dia sama sekali meremehkanku. Li Ziran menangis. Istri, jangan khawatir. Ada aku. Ye Junlin tersenyum. Setelah menyerahkan Li Ziran kontrak sewa untuk Yinhai Plaza, Li Ziran tercengang. Apa? 10 juta dalam 5 tahun. Dia telah memikirkan tentang Silver Sea Plaza sebelumnya. Di mana area pusat kota yang sebenarnya. Jika gedung perkantoran dipilih di sini, itu adalah manifestasi dari kekuatan perusahaan.
dan investor dan mitra lebih nyaman. Tapi di mana hampir 100 juta dalam 5 tahun. Dia hanya bisa menyerah. Sekarang Ye Junlin benar-benar memenangkan 10 juta. Oke, jangan bersemangat. Pergi dan bersiaplah. Besok pagi ketika keluarga Li tidak merespon, pindah. Ye Junlin tersenyum. Hari kedua. Di gedung kantor grup Li di Qianke Plaza. Semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan. Lagi pula, lokasi kantor baru ini keren. Pada saat ini Li Songkui bergegas. Kakek, paman, ayah, ada sesuatu yang buruk. Perusahaan Huating bergerak dalam kelompok. Bersambung. Bab 276. Pusat kota. Semua orang di keluarga Li tercengang. Apakah seluruh perpindahan perusahaan berarti telah menemukan alamat kantor baru? Di mana mereka pindah ke? Tempat. Suara Li Tianhao jelas bergetar. Aku tidak tahu persisnya, tapi seharusnya pindah ke pusat kota. Li Songkui berkata. Pergi. Ayo pergi dan lihat. Mereka harus dihentikan. Li Tianhao dan rombongannya bergegas. Akhirnya, mereka sampai di Yinhai Square, satu jalan dari senter Suzhou Hangzhou. Tempat ini adalah pusat kota. Mereka tiba-tiba melihat bahwa orang-orang dari perusahaan Huating pindah ke Yinhai Plaza. Di pintu ada Li Ziran, Li Wenyuan dan yang lainnya. Mereka mengarahkan. Sekelompok orang bergegas. Ziran, apa yang kamu lakukan di sini? Li Tianhao bertanya. Pindah ke perusahaan baru. Apa yang terjadi dengan kakek? Li Ziran tersenyum. Ah. Silver Sea Plaza, kamu yakin? Seberapa mahal itu? Li Tianhao bertanya. Senyum Li Zi semakin dalam. Kakek, itu tidak mahal. 10 juta dalam 5 tahun. Lebih murah daripada Qianke Plaza. Apa? 10 juta. Ya Tuhan. Li Tianhao hampir pingsan. Keluarga Li hanya bisa melihat perusahaan Huating bergerak, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Tempat ini lebih dari 10 kali lebih mewah daripada Qianke Plaza. Keluarga Li menyesalinya. Setelah meninggalkan lapangan Yinhai, Li Tianhao tampak bingung. Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan Li Ziran dapat menemukan lapangan Yinhai? Dan 10 juta. Ini benar-benar mustahil. Aku takut jalang ini Li Ziran mengkhianati tubuhnya, kan? Li Wenhai berkata dengan dingin. Ah, apa yang kamu katakan? Li Tianhao memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Sejauh yang saya tahu, pemilik Yinhai Square, Dou Yumin, adalah penipu. Dan saya tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dirugikan. Selama dia berjanji untuk tidur dengannya, dia akan menjanjikan segalanya. Saya pikir Li Ziran, jalang ini, harus tidur dengan Dou Yumin. Kalau tidak, bagaimana bisa mungkin untuk menyewa kepadanya 10 juta? Ya, pasti Li Ziran wanita jalang ini yang tidur dengan Dou Yumin. Pelacur ini benar-benar tidak bermoral. Semua orang di keluarga Li memarahi. Ini adalah kehilangan keluarga Li saya. Hal bajingan ini. Katakan, bagaimana keluarga Li saya bisa mendapatkan pijakan? Li Tianhao ingin berbalik dan pergi mencari Li Ziran untuk menyelesaikan akun. Ayah jangan bersemangat. Ayo kembali dulu, dan pikirkan bagaimana menghadapi mereka. Kata Li Wenfei. Li Tianhao sangat marah. Saya berkata bagaimana gadis ini bisa mendapatkan investasi baru-baru ini. Orang-orang itu memberinya uang seolah-olah mereka bodoh. Jadi begitulah. Li Mengyue berkata dengan getir. Betapa cantiknya Li Ziran, dan sosok yang baik. Selama kamu tidur dengan seorang pria, bukankah kamu harus mendengarkannya dengan patuh? Haha, sayang sekali Ye Junlin, seorang idiot, tidak tahu bahwa dia sudah memiliki topi hijau di kepalanya. Li Songkui adalah manusiawi. Di depan lapangan Yinhai, melihat keluarga Li yang pergi dengan malu. Li Ziran berteriak, ini sangat menyegarkan. Ya, sangat menyenangkan hari ini. Apakah kamu melihat wajah dua cucu Li Wenhai dan Li Wenfei barusan? Mereka akan menangis. Dan ayah juga tercengang. Li Wenyuan sangat bersemangat. Ini adalah kemenangan nyata pertama dari Li Tianhao. Ayah, semua ini karena King's Landing. Kerjasama yang dia bicarakan. Kalau tidak, 80 juta. Dicelup Plum. Menantuku yang baik. Aku berjuang untuk orang tuaku. Li Wenyuan menepuk pundak Ye Junlin. Setelah Li Ziran mengurusnya, Ye Junlin kembali. Bersambung. Bab 277. Menang. Grup Yunting sangat sibuk 2 hari ini. Fang Ziqing hanya tidur 6 atau 7 jam sehari. Ketika Ye Jun datang, Fang Ziqing sedang rapat. Juga memanggilnya untuk mendengarkan. Topiknya adalah masalah promosi peluncuran produk dan juru bicara. Tidak akan pernah ada masalah dengan reputasi produk. Lepaskan saja publisitas. Untuk duta promosi dan juru bicara gambar,
Saya telah memilih beberapa artis dan influencer. Terutama influencer Xiaolinger adalah master barang. Dan ruang siaran langsungnya memiliki catatan jutaan barang. Lebih baik dipromosikan olehnya. Semua orang ada komentar. Kata Fang Ziqing. Kalau tidak ada pendapat, kami akan bersatu dengan media besar untuk mempromosikannya. Dari mulut ke mulut, sama sekali tidak ada masalah. Semua orang berkata satu demi satu. Ye Junlin terdengar seperti dia tertidur. Fang Ziqing dengan sengaja berteriak, bagaimana dengan Ye Junlin? Apakah Anda punya komentar? Sebagian besar orang yang hadir mencibir konsultan teknis ini. Saya pikir mantan Tian Jiao memiliki kekuatan keras, tetapi saya tidak berharap itu menjadi berantakan. Di hadapan Fang Ziqing dan Fu Yuxiang, tidak mudah bagi semua orang untuk menyerang. Kurasa itu tidak akan berhasil. Ye Jun datang ke jalan menguap. Tidak. Semua orang menatapnya dengan mata terbelalak. Mengapa tidak? Fang Ziqing ingin melihat apakah Ye Junlin punya ide. Jadi dia secara khusus memintanya untuk menghadiri pertemuan. Produk kami adalah perangkat medis. Apakah berguna bagi selebritas dan selebritas internet untuk mempromosikannya? Setelah mendengarkan, Fang Ziqing tampak kecewa. 6 tahun penjara memusnahkan bakat Ye Junlin. Promosi produk adalah mencari selebriti internet yang jelas dengan lalu lintas tinggi, sehingga lebih banyak orang tahu, dan reputasi selebriti dapat terjamin. Hanya mitra dan penjual yang dapat membeli dengan percaya diri. Untuk memastikan manfaat maksimal. Yah, rapat sudah selesai. Apalagi yang ingin Ye Junlin katakan, Fang Ziqing langsung mengumumkan akhir pertemuan. Ye Junlin tercengang. Apa maksud wanita ini? Fang Ziqing meliriknya dengan mencibir dan berkata, jangan menghadiri rapat perusahaan apapun di masa depan. Pejabat senior lainnya memandang Ye Junlin dengan jijik. Seluruh perusahaan mengira dia main-main. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Biarkan Fang Qing pergi ke masalah dulu. Setelah bekerja, Ye Junlin tiba-tiba teringat sesuatu. Mobil berwarna plum. Harus membeli mobil baru. Keesokan harinya, Ye Junlin datang ke Jalan Binhai di mana 4 toko berkumpul. Dia sering berkunjung ke sini 6 tahun yang lalu. Jadi dia akrab dengan jalan itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Ada begitu banyak orang di sini. Banyak orang yang memotret. Ada juga alat peraga. Dan ada banyak pria cantik dan tampan, yang tampaknya sedang melakukan aktivitas. Ye Junlin mengabaikan mereka dan berjalan ke toko Mercedes-Benz 4S. Tuan berhenti. Beberapa pelayan di pintu segera menghentikan Ye Junlin. Hah? Ada apa? Ye Junlin bertanya. Tuan, apa yang kamu lakukan? Pelayan itu bertanya. Tentu saja aku datang untuk membeli mobil. Kata Ye Junlin. Oh, Pak tidak bisa melakukannya hari ini. Lakukan aktivitas di sini. Pelayan itu memandang Ye Junlin Dao dengan jijik. Karena ini adalah toko Mercedes-Benz 4S terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Semua pelanggan yang benar-benar membeli mobil telah membuat janji terlebih dahulu, dan toko 4S akan mengambilnya. Mereka telah menjual selama 7 atau 8 tahun, dan mereka dapat melihat bahwa Ye Junlin tidak dapat membeli mobil. Orang-orang seperti Ye Junlin biasanya datang untuk ikut bersenang-senang, seperti melihat mobil, berfoto, dan sebagainya. Tidak bisakah mereka berurusan dengan lusinan orang seperti itu setiap hari? Semua orang bosan. Tolak saja langsung atas nama kegiatan. Bersambung. Bab 278. Beli sebuah mobil. Pada saat ini beberapa pria berjas dan sepatu datang. Penjual segera menyapanya. Tuan Zhang, apakah Anda di sini? Ya, saya ke sini untuk membeli mobil. Kenapa? Apakah saya harus membuat janji untuk membeli mobil? Salah satu pria bertanya. Penjual itu segera tersenyum. Tidak, Tuan Zhang. Silakan datang segera. Datanglah kapanpun Anda mau. Zhang Yue berkata sambil tersenyum. Karena hari ini ada lagi daftar ratusan ribu. Mustahil untuk mengatakan bahwa jutaan dari mereka adalah mungkin. Hah, tunggu dulu. Kenapa mereka bisa membeli mobil? Ye Junlin bertanya dengan bingung. Hah, karena mereka mampu membelinya. Dan kamu tidak mampu membelinya. Zhang Yue berkata dengan lugas. Beberapa penjual lain juga memandang Ye Junlin dengan bercanda. Orang seperti ini tidak akan membeli mobil. Mereka tidak perlu membuang waktu. Ye Junlin berkata dengan wajah cemberut. Panggil pemimpinmu. Hehe, apakah kamu masih ingin melihat pemimpinnya? Pemimpinnya sibuk. Zhang Yue mencibir. Suara apa di luar? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang wanita berusia 30-an berjalan keluar, mengenakan pakaian profesional, terlihat agak megah. Manajer Luo tidak ingin membeli mobil. Dia masih harus masuk dengan paksa. Zhang Yue segera menunjuk ke Ye Junlin Dao.
Ketika mata Luo Xiaoman tertuju pada Ye Junlin, dia terkejut. Dan kemudian dia tersenyum dan berkata, "Ya, bukankah ini Presiden Ye?" Ye Junlin samar-samar mengingat Luo Xiaoman ini. Dia adalah seorang penjual kecil 6 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia melakukan semua tugas membeli mobil. Pada saat itu, dia berlutut, dan hampir berlutut untuknya setiap kali dia melihat Ye Junlin. Sekarang mereka semua adalah manajer. Yah, ini aku. Aku akan membeli mobil. Orang-orangmu tidak akan membiarkanku masuk. Ye Jun mendekat. Luo Xiaoman tersenyum. Saya pikir dia melakukan hal yang benar. Mengapa Anda ingin menerima Anda karena Anda tidak punya uang untuk membeli mobil? Bukankah waktu kita berharga? Siapa bilang aku tidak punya uang untuk membeli mobil? Ye Junlin tersenyum. Selama dia mau, dia akan membeli salah satu dari ratusan toko 4S di Jalan Binhai. Anda bilang saya tidak punya uang. Hahaha. Kamu tidak ingin berpura-pura menjadi pengganggu di Ye Junlin. Tidakkah aku tahu apa kekuatanmu? Kamu baru saja keluar dari penjara dan kamu mengandalkan istrimu untuk mendukungmu. Kamu masih ingin membeli milikku. Mercedes-Benz. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Ye Junlin mencibir. Begitukah cara Anda memperlakukan pelanggan? Luo Xiaoman mencibir. Bagaimana dengan saya? Ini sangat realistis. Anda bernilai miliaran dolar 6 tahun lalu. Dan saya melayani Anda sebagai sapi. Tapi sekarang Anda bukan apa-apa. Mengapa saya harus memberi Anda wajah tersenyum? Cepat. Ini bukan tempat yang seharusnya. Kasihan. Luo Xiaoman memarahi. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya sangat menyegarkan. Tidak pernah begitu menyegarkan. Anda harus tahu bahwa untuk mendapatkan pesanan, dia benar-benar bekerja sebagai banteng untuk Ye Junlin sebelumnya. Ingin menjilat semua sepatu kulitnya hingga bersih. Sekarang Ye Junlin dalam keadaan putus asa. Dia malu. Yang lain juga mencibir. Ya, ini bukan tempat orang miskin datang ke sini. Kamu paling banyak membeli mobil listrik. Pergi dari sini. Ye Junlin mengabaikan mereka dan berbalik ke toko Audi 4 di sebelah. Hahaha, kamu salah jalan. Audi dan BMW bersebelahan. Bahkan mungkin lebih mahal dari kita. Luo Xiaoman tertawa keras. Manajer Luo, apakah Anda ingin saya mengikuti? Zhang Yue bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu. Dia tidak mampu membeli mobil. Luo Xiaoman memasuki toko. Ketika saya datang ke toko Audi 4S, saya masuk dengan lancar. Tuan, mobil apa yang ingin Anda lihat? Biarkan saya memperkenalkannya untuk Anda. Xiao Wen, si penjual, bertanya sambil tersenyum. Bersambung. Bab 279. Kartu bank hitam. Ye Junlin langsung mengeluarkan kartu bank hitam dan menyerahkannya. Saya ingin semua mobil di toko Anda. Xiao Wen tercengang dan bertanya dengan ragu, bisakah Anda mengatakannya lagi, Tuan? Saya ingin semua mobil ada di toko Anda. Segera, segera. Ye Jun mendekat. Setelah mendengarkan, Xiao Wen terkejut dan dengan gemetar mengambil kartu bank hitam Ye Junlin. Ini, apakah ini kartu hitam ekspres terbatas di dunia? Setelah Xiao Wen melihat kartu bank, dia disambar petir. Dia telah belajar tentang kartu ini. Tidak hanya tidak terbatas, tetapi juga banyak hak istimewa. Misalnya, di pesawat terbang, jika Anda menggunakan kartu hitam American Express, penerbangan dapat kembali untuk Anda. Sekarang Xiao Wen sudah mempercayainya. Bertemu dengan tiran lokal besar yang legendaris. Xiao Wen segera memberitahu manajer toko 4S ini. Segera manajer kehabisan dengan puluhan karyawan. Halo Pak, toko kami memiliki total stok 248 kendaraan. Dan harga totalnya adalah 180 juta. Manajer itu berkata dengan gemetar. 2 miliar. Geser kartumu. Kata Ye Junlin. Manajer berteriak kegirangan. Seperti yang dilakukan yang lain. Kinerja sebagian besar tahun selesai dalam 1 hari. Bantu saya memilih mobil yang bernilai lebih dari 1 juta dolar. Dapatkan plat nomor dan lakukan formalitas. Saya ingin mengemudi kembali. Dan semua mobil lain akan dikirim ke Yunting Group. Ye Jun mendekat. Manajer secara pribadi memilih 1,7 juta Audi 7 RS. Tubuhnya berwarna merah, yang cocok untuk pewarnaan prem. Manajer mengatur seseorang untuk mendapatkan formalitas dan plat nomor. Dia juga menelepon Long Fei, agen umum dealer Suzhou Audi. Pada saat ini, Long Fei sedang minum teh dengan Zheng Hui, agen umum dealer Suzhou Hangzhou Benz. Setelah menerima panggilan, Long Fei bertanya, ada apa? Presiden Long, beritahu Anda acara yang menyenangkan. Seorang pelanggan baru saja membeli semua mobil di toko saya. Lebih dari 200 mobil, 200 juta yuan, menggesek kartunya di tempat.
Setelah mendengar konten di telepon, Long Fei Chang melompat. Saya belum pernah melihat Tuhan yang begitu heroik. Karena Audi bukan salah satu mobil mewah papan atas, jutaan juta di setiap belokan. Kebanyakan mobil Audi masih sekitar ratusan ribu jutaan. Sungguh mengerikan menerima pesanan 200 juta. Tuan Long, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Pelanggan ini baru saja diusir dari toko 4S di sebelah. Para idiot Mercedes merasa bahwa para tiran lokal tidak mampu membeli mobil, jadi mereka tidak akan membiarkannya masuk. Hahaha. Ketika Long Fei mendengarnya, dia juga tersenyum. Jika bukan karena gangster Mercedes-Benz, bisakah ada daftar 200 juta? Geng Mercedes bodoh ini ada di sini untuk memberi uang. Naga tua, apa yang menarik? Tanya Zheng Hui, agen umum Mercedes-Benz. Long Fei memberitahu Zheng Hui masalah ini. Selamat. Saya benar-benar ingin bertemu dengan seorang tiran lokal seperti itu. Zheng Hui sangat iri. Pesanan besar 200 juta. Long Fei tersenyum dan berkata, Zheng tua, saya ingin berterima kasih kepada karyawan Anda karena telah membicarakannya. Apa? Zheng Hui tampak tercengang. Tiran lokal ini pergi ke toko Anda terlebih dahulu. Tetapi karyawan toko Anda menghalangi tiran lokal keluar dari pintu. Berpikir bahwa dia tidak mampu membeli mobil. Dan memanggilnya miskin. Tiran lokal datang ke toko saya sebagai pilihan terakhir. Jika tidak, apa aku memiliki kesempatan ini? Haha. Setelah Zheng Hui mendengarkan, dia benar-benar tercengang seperti disambar petir. Setelah beberapa saat, wajah Zheng Hui memar, dan wajahnya penuh ketakutan. Membunuh di matanya. Luo Xiaoman, dasar sialan. Apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Zheng Hui sangat marah dengan guntur. Bersambung. Bab 280. Investor. Yah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan bertemu ayah tuan emas ini. Long Fei bangkit. Zheng Hui segera mengikuti. Pergilah. Aku akan pergi bersamamu. Aku ingin minta maaf. Ini bukan hanya tentang daftar. Kuncinya adalah memprovokasi karakter seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana aku mati. Kedua agen umum itu bergegas ke Jalan Binhai. Saat ini, Ye Junlin sedang minum teh di ruang VIP toko 4S, dikelilingi oleh 7 atau 8 orang yang melayani dan penggemar khusus. Seseorang baru saja akan memukul kakinya. Di toko Mercedes-Benz 4S, Luo Xiaoman dan Zhang Yue bertanya, apakah Anda melihat pria malang itu keluar? Zhang Yue tersenyum, tidak, sudah lebih dari setengah jam. Saya pasti datang untuk melihat mobil untuk ikut bersenang-senang. Saya tidak akan membelinya sama sekali. Luo Xiaoman tersenyum dan berkata, bukankah, saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun. Dan orang yang benar-benar membeli mobil tidak akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Hanya penis itu yang akan menontonnya untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak membelinya. Ya, saya dapat melihat sekilas bahwa dia sangat miskin sehingga dia tidak akan membelinya. Zhang Yue tersenyum. Pada saat ini, beberapa karyawan toko Mercedes-Benz 4S datang dengan ribut. Suara apa? Dengan cara apa? Luo Xiaoman berkata dengan ekspresi tidak senang. Manajer Luo, apakah kamu tidak tahu? Sesuatu yang besar terjadi di Jalan Binhai. Beberapa manusiawi. Luo Xiaoman dan Zhang Yue bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Sekarang seluruh Jalan Binhai mendidih. Toko Audi 4S di sebelah benar-benar menjual semua 248 mobil dalam stok sekaligus. Pesanan besar total 200 juta. Ini pasti pertama kalinya dalam sejarah. Sekarang semua orang menonton. Setelah mendengar insiden besar seperti itu, Luo Xiaoman, Zhang Yue dan yang lainnya segera keluar. Benar saja. Ratusan orang mengerumuni toko Audi 4S. Toko-toko 4S dari merek mobil lain telah datang untuk menonton. Saya ingin berkenalan dengan tiran lokal ini. Tetapi sangat disayangkan mereka tidak bisa keluar dari duduk di ruang VIP. Luo Xiaoman dan Zhang Yue juga datang ke depan untuk ikut bersenang-senang. Tiran lokal macam apa? Saya memesan semua inventaris sekaligus. Atau pilih Audi. Mengapa tidak memilih Mercedes-Benz kami atau BMW Anda? Luo Xiaoman bertanya kepada manajer toko BMW 4S. Manajer BMW tersenyum dan berkata, saya tidak tahu. Tetapi saya mendengar bahwa pemilik emas ini pernah ke toko Anda sebelumnya. Dan dia datang ke toko Audi nanti. Luo Xiaoman dan Zhang Yue saling memandang. Apakah Anda tidak bertemu dengan seorang tiran lokal? Tidak ada yang terkesan. Lagi pula, lebih banyak orang datang untuk melihat mobil hari ini. Orang yang paling membuatku terkesan adalah Ye Junlin. Tapi dia pasti tidak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Keduanya memiliki firasat buruk.
Aku dengar, agen umum Suhang Audi, Long Boss, datang ke sini secara pribadi. Hanya untuk mengenal tuan emas ini. Sekarang toko Audi 4S sudah untung, dan bonusnya 20 juta. Rekan-rekan tampak iri. Mengapa Luo Xiaoman dan Zhang Yue tidak iri pada mereka? Jika daftar ini ditandatangani oleh toko mereka, Luo Xiaoman bisa mendapatkan puluhan juta bonus. Terlalu iri. Pada saat ini, Audi A8 melaju. Seorang pria parubaya dalam gaun panjang keluar dari mobil dan bergegas langsung ke toko 4S. Banyak orang mengenalnya. Itu adalah Long Fei. Kemudian sebuah Mercedes-Benz melaju. Setelah berhenti, satu orang turun. Zheng Hui, agen umum Mercedes-Benz. Melihat Zheng Hui datang, Luo Xiaoman dan Zhang Yue langsung menyapa mereka. Tuan Zheng, mengapa kamu di sini? Luo Xiaoman bertanya sambil tersenyum. Ketika dia melihat Luo Xiaoman, Zheng Hui menamparkan wajahnya dengan keras, idiot. Bersambung.